welcome back to my YouTube channel. Today, on this video, I will tell you about a new topic, and then this is about the simple tenses. And then the simple tenses here are simple present tense. The second one is simple past tense. And then the third one is simple future tense. Okay, now let's discuss one by one about these tenses. Oke, yang pertama kita akan mulai dari tenses simple present tense. Kapan kira-kira kita harus menggunakan simple present tense? Nah, jadi simple present tense ini kita gunakan untuk menceritakan kejadian ataupun peristiwa yang selama ini kita lakukan secara berulang-ulang atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, untuk simple present tense di sini, kita akan menggunakan kata kerja pertama yang akan ditambahkan dengan S ataupun dengan ES. Namun, penggunaan S ataupun ES ini hanya digunakan pada subjek she, he, dan it. Nah, sedangkan untuk subjek lainnya itu tidak perlu kata kerjanya ditambahkan dengan S ataupun ES. Nah, subjek tersebut adalah I, you, they, we. Jadi untuk Ayu Dewi, pertama di sini tidak perlu ditambahkan dengan S ataupun ES. Oke, kita coba sekarang dengan beberapa contoh untuk simple present tense. Oke, misalnya kalimat positifnya ya, misalnya seperti ini. Yang pertama, they read books every day. Nah, pada kalimat ini, kata read itu merupakan kata kerja pertama yang tanpa ditambahkan dengan S ataupun ES. Nah, mengapa seperti itu? Karena kita memiliki subjek they pada kalimat tersebut. Nah, bagaimana jika subjeknya adalah she, he, dan it? Nah, kalimatnya akan menjadi she reads books every day. Nah, pada kalimat ini, kalian bisa lihat ya, untuk kata kerjanya harus ditambahkan dengan S. Dikarenakan subjek pada kalimat ini menggunakan kata she. Nah, sedangkan yang seperti kalian lihat ada kata books. Nah, books di sana bukan termasuk kata kerja. Jadi, bukan kata books lah yang kalian tambahkan dengan S. Tetapi dari kata read yang harus ditambahkan dengan S. Jadi kalian harus bisa membedakan yang manakah kata kerja, yang manakah kata benda. Karena books di situ adalah kata benda. Nah, ditambahkan dengan S itu menunjukkan bahwa bukunya lebih dari satu. Begitu ya? Oke, nah bagaimana sekarang jika pada simple present tense kita ingin membuat kalimat negatif? Nah, untuk membentuk kalimat negatif, kita harus menambahkan kata bantu seperti
Oke, saya rubah dulu warnanya. Kata do dan kata does. Nah, do dan does ini juga berbeda dikarenakan ada subjek yang mana harus menggunakan kata do dan yang manakah yang harus menggunakan kata does. Untuk subjek do, itu hanya pada subjek I, you, they, we. Sedangkan untuk kata bantu does itu adalah untuk subjek she, he, it. Nah, khusus untuk 3 subjek tersebut adalah untuk kata does. Nah, kita akan coba sekarang untuk contoh dari penggunaan do dan does pada kalimat negatif. Oke, saya akan hapus dulu kalimat positif ini. Oke, lalu saya akan berubah warnanya. Nah, pada kalimat positif tadi kita akan berubah menjadi Nah, di sini berubah menjadi they do not read books every day. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk kata read-nya masih tetap menggunakan kata read, tetapi ada kata bantu untuk negatifnya dengan kata do ditambahkan not. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, kata do di sini khusus untuk subjek I, you, they, we. Nah, karena pada kalimat ini menggunakan kata they, nah berarti dia harus menggunakan kata do. Nah, lalu bagaimana untuk contoh yang kedua? Nah, untuk contoh yang kedua, kita akan rubah kalimatnya dari kalimat positif tadi, di mana pada kalimat positif yang tadi kita kan menggunakan S ataupun menambahkan S untuk kata kerja pertamanya. Nah, untuk bentuk negatifnya itu S-nya dihilangkan. Dia akan menjadi she does not read books every day. Nah, pada kalimat ini kata kerjanya harus kembali pada kata kerja pertama tanpa S ataupun ES, dikarenakan pada kalimat ini sudah terdapat kata does yang membentuk kalimat dalam simple present tense. Jadi tidak perlu menambahkan S ataupun ES jika kalian menggunakan kalimat dengan ditambahkan does ataupun not untuk membentuk kalimat negatif. Ya, bisa dilihat kan perbedaannya, yang tadi harus ditambahkan dengan S. Nah, kalau yang di sini tidak perlu ditambahkan dengan S lagi, karena sudah ada kata does. Nah, itu untuk bentuk kalimat negatif. Lalu, bagaimanakah untuk kalimat tanya? Nah, untuk penggunaan kalimat tanya, kita masih tetap menggunakan kata do dan does. Akan tetapi, penggunaan kata do dan does ini kita harus pindahkan ataupun letakkan di awal kalimat. Ya, jadi penggunaan do dan does itu dipindahkan di awal kalimat. Nah, kalimatnya seperti apa? Kita lihat sekarang. Nah, ini saya hapus lagi. Oke, saya rubah warnanya ya. Nah, untuk kalimat tanya, untuk kalimat pertama, nah seperti ini ya. Dia akan menjadi do they read books every day? Nah, dari penggunaan kata bantu itu dipindahkan ke depan ataupun di awal kalimat.
Nah, posisinya sekarang ada di depan. Do-nya dipindahkan ke depan. Kemudian kata kerjanya yaitu adalah kata kerja pertama. Tetap menggunakan kata kerja pertama. Nah, lalu apa sih jawaban untuk pertanyaan ini? Nah, karena ini adalah pertanyaan dengan jawaban iya ataupun tidak, jadi jawaban pendek yang harus kalian gunakan, ataupun short answer ya. Jawabannya akan menjadi bisa 2 jawaban, tergantung dengan apa yang ingin kalian jawab. Nah, dilihat di sini untuk jawabannya ada 2, bisa menggunakan yes, they do, atau no, they do not, atau don't. Nah, kita bisa singkat dari kata do not itu menjadi kata don't. Ya, jadi up to you ya. Di sini mau terserah mau menjawab dengan iya ataupun tidak. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan does untuk pertanyaan yang pada kalimat kedua? Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, untuk kalimat kedua, nah dia akan menjadi does she read books every day? Nah, ingat ya, untuk kalimat tanya itu sama seperti pada kalimat negatif, di mana pada kata kerja yang kita gunakan di sini tidak perlu menambahkan s ataupun es untuk kata kerjanya. Ya, dia akan berubah ataupun kembali menjadi kata kerja pertama. Makanya di sini untuk kalimat ini hanya menggunakan kata read. Nah, kata does lah di sana yang sudah membentuk simple present tense. Lalu, bagaimanakah jawaban untuk pertanyaan ini? Sama seperti pada pertanyaan nomor 1, itu akan menjadi nah, seperti itu ya. Pada jawabannya sama seperti di kalimat pertama tadi, dia akan menjadi yes ataupun no, tetapi kalian harus menambahkan dengan subjek yang sesuai, yaitu karena di sini subjeknya she, berarti kalian juga harus menggunakan she, dan kata bantunya kalian menggunakan kata does. Yes, she does, atau no, she does not. Nah, atau kita bisa singkat does not-nya menjadi doesn't. No, she doesn't. Nah, itu dia ya untuk bentuk kalimat tanya pada simple present tense. Nah, pada simple present tense kita juga memiliki yang namanya keterangan waktu. Nah, pada setiap tenses itu memiliki keterangan waktu yang berbeda-beda. Keterangan waktu inilah yang akan membantu kita untuk membedakan antara tenses yang satu dengan tenses yang lain. Nah, apa sajakah keterangan waktu untuk simple present tense? Nah, ini saya hapus lagi untuk kalimatnya. Nah, keterangan waktu atau adverb of time-nya nah, seperti tadi ada kata everyday. Kemudian kita bisa menggunakan kata every saja, ditambahkan titik-titik. Nah, maksudnya ditambahkan titik-titik di sini adalah kalian bisa menambahkan dengan every week, every month, every year, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga menggunakan kata usually, always. Nah, kalau usually itu biasa kita gunakan ya. Kata menyatakan biasa, kalau always
selalu. Kemudian ada juga kata rarely, jarang sekali, ataupun seldom. Nah, untuk kata rarely ataupun seldom ini, meskipun artinya jarang, namun untuk pada kegiatannya, meskipun kadang-kadang kalian gunakan ataupun jarang kalian gunakan, namun kegiatan tersebut kan karena pernah dilakukan, masih tetap dalam bentuk simple present tense. Nah, itu dia untuk simple present tense ataupun tenses kita yang pertama. Oke, kita akan masuk ke tenses yang kedua ya. Oke, saya akan hapus dulu untuk yang ini. Nah, untuk tenses kita yang kedua, kita akan masuk ke simple past tense. Nah, pada simple past tense ini berbeda dengan pada simple present tense. Untuk simple past tense, kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to ya. Nah, pada kata kerja bentuk kedua ini ada dua macam ataupun dua tipe, yaitu Nah, jadi ada dua tipe yaitu regular dan irregular. Nah, untuk bentuk regular di sini kita harus menambahkan D ataupun ed untuk kata kerja pertama. Nah, sedangkan untuk bentuk irregular, kita tidak perlu menambahkan D ataupun ed karena kata kerja tersebut akan mengalami perubahan secara menyeluruh. Nah, pada simple past tense juga, untuk setiap subjek itu tidak ada memiliki perbedaan yang manakah yang harus ditambahkan D ataupun yang manakah yang harus ditambahkan dengan ed. Karena pada simple past tense, untuk kata kerja kedua yang ditambahkan dengan D ataupun ed itu digunakan untuk semua subjek. Nah, kalau untuk di simple present tense, tadi kita harus menambahkan S ataupun ES untuk subjek-subjek tertentu. Sedangkan untuk pada simple past tense, penambahan D ataupun ed itu digunakan untuk semua subjek. Jadi tidak ada subjek khusus yang harus menggunakan D ataupun ed. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari contoh kalimat simple past tense yang menggunakan regular dan bentuk irregular. Oke, saya rubah dulu warnanya. Nah, pada kalimat ini kita menggunakan kata studied untuk bentuk regular ataupun kata kerja regulernya. Nah, pada kata studied di sini merupakan kata ataupun yang berasal dari kata study untuk kata kerja pertamanya. Nah, pada kata kerja pertama yaitu kata study diakhiri oleh huruf Y. Nah, pada huruf Y tersebutlah itu akan berubah menjadi I dan harus ditambahkan dengan ed. Makanya pada kalimat ini kata study-nya akan menjadi studied. Kemudian untuk bentuk irregular verb ataupun kata kerja tidak beraturan, dia akan menjadi Oke, untuk bentuk irregular ataupun kalimat menggunakan irregular, kita ambil dari kata brought. Nah, pada kalimat ini, we brought some candies last week. Nah, kata brought ini berasal dari kata bring, yang merupakan kata kerja pertama,
dan berubah menjadi kata kerja kedua ataupun membentuk kata irregular menjadi brought. Lalu bagaimanakah kita harus menggunakan atau membuat kalimat negatif dari simple past tense? Nah, untuk simple past tense, sama seperti dalam simple present tense, kita akan dibantu oleh kata bantu seperti kata did. Nah, kita menggunakan kata did untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, untuk kalimat negatif, untuk kalimat yang tadi, dia akan berubah menjadi seperti ini ya. Kalimatnya akan menjadi he did not study math yesterday. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk kata kerjanya dia akan kembali menjadi kata kerja pertama. Tidak menggunakan kata kerja yang ditambahkan dengan d ataupun ed. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sudah memiliki kata did dan ditambahkan dengan not untuk membentuk kalimat dengan simple past tense. Nah, lalu bagaimana untuk kalimat yang kedua? Nah, kalimatnya akan menjadi they did not bring some candies last week. Nah, pada kalimat ini, untuk membentuk kalimat negatif, kita tidak menggunakan kata brought lagi, tetapi akan berubah menjadi kata bring, yang merupakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kenapa kita kembali ke kata kerja bentuk pertama? Karena kita sudah memiliki kata did yang ditambahkan not untuk membentuk kalimat dengan simple past tense. Nah, jadi diingat ya, untuk kalimat simple past tense pada kalimat negatif harus kembali ke kata kerja bentuk pertama. Nah, sekarang kita akan coba membentuk kalimat tanya. Nah, pada kalimat tanya, sama seperti pada kalimat negatif, kita juga harus membentuk kalimat dengan dibantu menggunakan did. Akan tetapi, penggunaan did ini akan kita letakkan pada awal kalimat. Ya, sama seperti pada simple present tense, kata bantunya akan berpindah pada awal kalimat. Oke, kita mulai dengan contohnya. Saya hapus dulu ini. Oke, pada kalimat ini kita bisa lihat penggunaan kata did itu dipindahkan pada awal kalimat. Dan kalimatnya akan menjadi, did he study math yesterday? Lalu, apakah jawaban untuk pertanyaan ini? Nah, pertanyaan ini harus mengandung jawaban dengan iya ataupun tidak. Seperti, nah, jawabannya bisa seperti yes, he did atau no, he did not. Nah, kata did not di sini kita bisa singkat dengan didn't. Oke, kita masuk ke kalimat tanya yang kedua.
Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kata did-nya itu ditempatkan ataupun diletakkan di awal kalimat. Kemudian kata kerjanya dari kata brought, dia akan berubah menjadi kata bring, yaitu kembali ke kata kerja pertama. Nah, dia akan menjadi, did they bring some candies last week? Nah, lalu apa jawabannya? Nah, jawabannya juga sama ya, seperti kalimat tanya sebelumnya. Dia akan menjadi Oke, pada kalimat ini ada yes, they did, atau no, they did not, atau no, they didn't. Nah, lalu apa sajakah keterangan waktu yang harus kita gunakan dalam simple past tense? Nah, pada keterangan waktu dari simple past tense, itu ada kata last. Nah, di sini saya tambahkan dengan titik-titik, itu berarti kalian harus menambahkan seperti kata last night, last day, last week, last month, last year, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang paling sering kita gunakan ada yesterday. Lalu, selain kata last, kita juga ada kata ago. Nah, di mana kata ago ini diawali oleh titik-titik. Nah, kenapa saya memberikan titik-titik? Nah, kalian bisa menambahkan seperti 2 days ago, misalnya 3 days ago. Nah, itu bisa ditambahkan sebelum kata ago. Lalu ada juga kata previous. Nah, previous ini juga saya tambahkan dengan titik-titik di akhir kata tersebut, yaitu misalnya kalian bisa menambahkan kata previous day, previous week, previous month, previous year, dan masih banyak lagi. Nah, ini penggunaannya juga hampir sama ya, seperti kata last. Nah, itu dia penjelasan mengenai simple past tense. Nah, kita akan masuk ke tenses yang ketiga. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke tenses ketiga, yaitu yang kita sebut dengan simple future tense. Nah, kapankah kita harus menggunakan simple future tense? Nah, tenses ini kita gunakan jika kita ingin menyatakan kegiatan ataupun suatu kejadian yang berlangsung di waktu yang akan datang. Atau kejadian ini belum terjadi. Nah, penggunaan simple future tense ini sama seperti tenses lainnya, harus dibantu oleh salah satu kata bantu yang kita sebut dengan will ataupun shall yang bermakna akan. Nah, penggunaan will ataupun shall ini harus dibantu oleh kata kerja pertama. Nah, jadi kita akan menggunakan kata kerja pertama pada simple future tense, namun diawali oleh penggunaan model, yaitu will ataupun shall. Nah, pada kata shall di sini, agak sedikit berbeda penggunaannya dibandingkan kata will. Umumnya digunakan untuk subjek I dan we. Nah, sedangkan untuk kata will itu digunakan oleh seluruh subjek. Nah, tetapi kalau misalnya kalian menemukan kata shall yang digunakan oleh subjek lainnya, nah itu bisa sebenarnya digunakan. Tetapi yang paling tepat penggunaan shall itu adalah digunakan oleh subjek I dan we. Nah, penggunaan will ataupun shall ini dalam simple future tense, kita akan coba dalam salah satu ataupun beberapa contoh.
Nah, contoh yang pertama. Oke, yang pertama ada Sarah will make cake next week. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat penggunaan kata will yang diikuti oleh kata kerja pertama. Nah, kata kerja pertamanya adalah kata make. Oke, kita coba untuk kalimat yang kedua. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita menggunakan kata shall karena ada subjek we pada kalimat ini. Nah, apakah kita bisa menggunakan kata will? Tentu saja bisa, karena pada penggunaan kata will itu digunakan oleh seluruh subjek. Sedangkan penggunaan kata shall sebaiknya hanya digunakan untuk subjek I dan we. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan kata will, kalimatnya akan berbunyi, we will cut the tree tomorrow. Nah, bagaimanakah penggunaan dari kalimat negatif untuk simple future tense? Nah, sama seperti tenses-tenses sebelumnya, kita hanya menambahkan kata not, lalu ditambahkan ataupun kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Saya hapus dulu bagian ini. Oke, pada kalimat yang pertama kita punya Sarah will not make cake next week. Nah, pada kalimat ini kita menggunakan kata will ataupun kata bantu will yang ditambahkan dengan not dan kata kerja pertama, yaitu make. Lalu untuk kalimat yang kedua, nah, pada kalimat yang kedua akan menjadi we shall not cut the tree tomorrow. Nah, sama seperti will, kalian harus menambahkan kata not setelah kata shall. Kemudian kembali ke kata kerja pertama, yaitu kata cut. Nah, itu dia untuk kalimat negatifnya. Nah, bagaimanakah pada kalimat tanya? Pada kalimat tanya juga sama seperti tensi sebelumnya, di mana kata bantu di sini, yaitu will ataupun shall, harus diletakkan atau dipindahkan di awal kalimat. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat kalimatnya menjadi will Sarah make cake next week? Lalu jawabannya sama seperti tensi sebelumnya yang menggunakan yes ataupun no. Nah, pada kalimat ini jawabannya menggunakan yes she will atau no she will not atau no she won't. Nah, kenapa dia menggunakan subjek she di sini? Karena kita tahu kalau Sarah itu adalah perempuan, jadi kita rubah kata Sarahnya di sana menjadi she. Yes, she will. Lalu, penggunaan will not kita bisa singkat juga dengan menggunakan won't.
Nah, bagaimana dengan kalimat yang kedua? Oke, untuk kalimat yang kedua akan menjadi shall we cut the tree tomorrow? Dan jawabannya juga sama ya. Nah, di sini jawabannya akan menjadi yes, we shall or no, we shall not. Nah, itu dia penggunaan dari simple future tense untuk contoh kalimat tanya. Lalu, apa sajakah sih adverb of time yang digunakan untuk simple future tense? Nah, jadi adverb of time-nya di sini seperti yang sudah kita gunakan pada beberapa contoh. Ada kata tomorrow. Nah, kemudian ada kata next yang saya tambahkan dengan titik-titik, di mana kalian bisa menambahkan seperti next day, next week, next month, next year, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga the following. Nah, kalian bisa tambahkan the following date, week, month, yang sama juga seperti kata next. Nah, itu dia penggunaan dari simple future tense. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh kalimat yang hampir sama, namun penggunaannya berbeda dikarenakan tenses ataupun kata kerja maupun keterangan waktu dalam kalimat tersebut. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, sekarang kita lihat beberapa contoh kalimat di sini yang hampir sama, namun penggunaannya berbeda ya, tergantung dari tenses yang harus kita gunakan. Oke, kita lihat dari kalimat yang pertama, James eats sandwich every morning. Nah, pada kalimat pertama ini, kita membentuk kalimat dengan simple present tense. Nah, dari manakah kita mengetahui kalimat ini membentuk kalimat simple present tense? Ya, kita melihatnya dari kata eat yang ditambahkan dengan s. Nah, dikarenakan James ini adalah laki-laki, oleh karena itu kata kerja yang kita gunakan di sini, yaitu kata kerja pertama, harus ditambahkan dengan s.
Kemudian, keterangan waktu yang kita gunakan di sini menunjukkan simple present tense, yaitu every morning. Nah, pada kalimat yang kedua, James ate sandwich last night. Ini membentuk kalimat simple past tense dikarenakan pada kata kerjanya membentuk kata kerja kedua ataupun kata kerja irregular, yaitu kata ate. Selain itu, kita juga bisa menemukan keterangan waktu yang berbeda dari kalimat pertama yang menggunakan kata last night. Nah, berikutnya untuk kata kerja pada kalimat yang ketiga, itu adalah kata it, yaitu kata kerja pertama, namun ditambahkan ataupun diawali oleh kata will. Oleh karena itu, pada kalimat yang ketiga, kita membentuk kalimat simple future tense. Selain itu, ada tambahan berupa keterangan waktu yang menunjukkan simple future tense dari kata tomorrow. James will eat sandwich tomorrow. Nah, itu dia contoh kalimat yang hampir sama, namun berbeda ya maknanya maupun penggunaannya tergantung dari tenses yang kita gunakan. Oke, kita sekarang akan masuk ke beberapa latihan soal ya, agar kita lebih paham perbedaan dari ketiga tenses tersebut. Oke, saya akan hapus dulu bagian yang ini. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh latihan soal untuk simple tenses. Nah, untuk kalimat pada soal pertama, itu akan membentuk kalimat simple future tense. Karena kita bisa menemukannya dari keterangan waktu pada kalimat tersebut, yaitu kata tomorrow. Nah, jawabannya akan menjadi go. Nah, kenapa menjadi go? Karena terdapat kata shall. Nah, setelah kata shall tersebut, kita harus menggunakan kata kerja pertama. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, dari kalimat yang kedua ini kita bisa melihat ataupun menganalisisnya dari keterangan waktunya, yaitu last night. Nah, jadi kalau misalnya last night pasti akan berhubungan dengan simple past tense. Nah, lalu apa jawaban untuk kalimat ini? Ya, jawabannya adalah kata heard. Lucas heard something in that room last night. Berasal dari kata hear dan akan membentuk kata kerja kedua dalam irregular verb yang berubah menjadi kata heard. Nah, bagaimanakah untuk kalimat ataupun soal yang ketiga? Nah, kita bisa menemukannya dari kata everyday ataupun petunjuknya dari kata everyday. Nah, kata everyday ini kita gunakan dalam simple present tense.
Dan untuk jawaban pada kalimat ini akan menjadi kata leave. So, kalimatnya akan menjadi Maya and I leave the school at 2 p.m. every day. Dan kalimat ini akan membentuk simple present tense. Okay, that's all about this video, and thank you very much for your great attention, and don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. Bye!